Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebentar lagi Lebaran. Namun karena masih dalam suasana pandemi, pemerintah melarang mudik untuk keselamatan kita bersama. Nah, untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang rindu kuliner khas daerah atau yang biasanya mudik membawa oleh-oleh, tidak perlu ragu untuk memesannya secara online. Yang rindu makan gudeg Jogja, bandeng Semarang, siomay Bandung, empek-empek Palembang, bipang Ambawang dari Kalimantan, dan lain-lainnya, tinggal pesan. Saya awalnya nggak peduli ketika orang ribut masalah bipang atau babi panggang yang diucapkan Jokowi sebagai anjuran supaya orang beli oleh-oleh lewat online. Itu masalah remeh-temeh sih, mirip dengan kancing jas, dialek Inggris Jokowi yang selalu dipermasalahkan oleh mereka yang memang tidak menyukainya. Orang-orang ini memang kerjaannya selalu mencari celah sekecil apapun untuk mereka bully. Apalagi kalau itu berbau-bau agama. Wah, seneng banget biasanya kalau dapat gorengan kayak begini. Yang saya heran itu justru reaksi dari orang-orang istana yang terlalu over. Seperti si jubir istana yang tiba-tiba ngeles mengubah masalah bipang jadi jipang, makanan dari beras. Wong jelas-jelas Jokowi ngomong itu bipang atau babi panggang Ambawang, makanan khas daerah Kalimantan Barat. Nggak ada lagi hubungannya sama bipang atau jipang yang ada di Pasuruan. Cara ngelesnya Bang Fajrul inilah yang, maaf ya Bang, jadi bahan ketawaan banyak orang. Maksudnya sih pengen melindungi presiden dengan memutarbalikkan fakta. Tapi nggak paham kalau dunia media sosial ini berbeda. Orang bisa dengan mudah mencari data, mana yang benar dan mana yang tidak. Dan jelas-jelas jubir itu salah besar, memelintir maksud dari bipang yang disebut-sebut oleh Jokowi. Saya juga nggak paham. Apa sih yang harus diklarifikasi masalah omongan bipang itu? Bahkan Mendak Lutfi pakai acara minta maaf lagi. Nggak ada yang salah dengan perkataan Jokowi itu. Wong beliau presiden kok, bukan ketua ormas agama. Jadi presiden itu berdiri di atas semua golongan, semua agama. Dan dia tidak bisa diidentikan dengan agama tertentu meskipun ia orang yang beragama. Presiden itu jabatan, bukan orangnya. Jadi wajar kalau Jokowi ketika menjabat dia bicara tentang kuliner daerah dan diantaranya ada babi panggang. Bahkan pernah Jokowi mampir ke Manado dan melihat pasar Tomohon, pasar ekstrim yang menjual tikus, ular sampai kampret di sana. Saya tahu sebagai muslim Jokowi nggak mungkin memakan binatang-binatang itu. Tapi sebagai presiden dia harus datang ke sana, ke tempat yang mungkin membuat sebagian orang mengerikan. Karena ya itu tadi, dia seorang presiden yang berdiri di atas semua golongan. Terus memang kenapa kalau dia promo babi panggang, makanan khas orang Kalimantan Barat? Itu kan promo dan dalam rangka Hari Bangga Buatan Indonesia. Catat ya, itu dalam rangka promo Hari Bangga Buatan Indonesia. Tapi kan Jokowi ngomongnya belanja untuk Lebaran Hari Raya Umat Islam, Bang. Sini gua kasih tahu. Lebaran itu meski hari rayanya umat Islam, tapi yang liburan dan belanja semua agama. Yang jualan juga semua agama, bukan Islam aja. Jadi nggak ada salahnya kalau Jokowi promo kuliner buat yang non-muslim. Lagian lebaran kali ini barengan dengan kenaikan Isa Al-Masih atau di Kristen mereka mengenal dengan kenaikan Yesus Kristus. Lalu di mana salahnya? Nah, seharusnya beginilah jawaban seorang jubir istana, bukan malah ngeles ke jipang, bipang dari Pasuruan segala. Nggak ada bro korelasinya. Kalau mau menjelaskan sesuatu, jelaskan dengan benar, nggak usah pakai ngeles segala. Ngeles ginian lah yang bikin gorengan jadi tambah panas dan apinya membesar. Coba dari awal dijelaskan dengan benar, tentu nggak akan seramai ini. Jawaban jubir istana yang ngeles inilah yang membuat saya yakin kalau ada masalah dalam tim komunikasi Jokowi. Mereka ini nggak percaya diri, cenderung insecure, akhirnya komunikasinya buruk dan kekanak-kanakan.
Dan saya sudah kritik sejak lama masalah ini, tapi yang nggak pernah berubah, malah semakin lama semakin parah. Orang-orang istana Jokowi masih orang-orang jadul, gak mampu berkomunikasi dengan ringkas di zaman teknologi ini. Proses komunikasi mereka terhambat oleh ketakutan mereka kalau program Jokowi akan menyinggung sebagian orang. Ada trauma di mereka kalau nanti pelintiran-pelintiran itu akan dijadikan senjata seperti yang pernah dilakukan ke Ahok dulu. Ya jelas beda lah. Isu agama gak akan mempan ke Jokowi. Wong presidennya aja muslim, wapresnya muslim. Apa yang harus ditakutin? Lagian di zaman Ahok kan kelompok garis keras kayak FPI sama 212 itu lagi besar-besarnya. Kalau sekarang udah pada lembek kayak kancut basah. Apa sih yang ditakuti? Kayaknya gak gagah gitu orang-orang istana. Wong lagi berkuasa aja takutnya segitu. Gimana nanti kalau gak berkuasa lagi? Perbaikilah cara komunikasi kalian dengan benar. Rakyat ini memantau. Jangan sampai ketidakmampuan kalian berkomunikasi akhirnya jadi tudingan kalau itu karena presidennya yang tidak mampu. Masa gini aja harus gua yang ngajarin terus. Beginilah model komunikasi yang hancur kalau terus mengikuti irama genderang oposisi. Oposisi memang begitu, mereka akan selalu mencari celah untuk menyerang. Dan sesudah menyerang, mereka akan menunggu reaksi balasan apa yang diberikan. Semakin kacau reaksinya atau semakin over reaksinya, mereka akan terus mengipas isu itu sebesar-besarnya. Gak ada yang salah dengan presiden promosi babi panggang itu. Itu justru menghormati saudara-saudara kita sebangsa yang non-muslim. Dan bagi mereka itu kuliner daerah dan bagian dari budaya. Presiden toh gak menganjurkan supaya umat muslim yang belanja babi panggang. Dia hanya mengingatkan momentum baik ini supaya orang pada belanja. Karena ketika orang belanja maka putaran ekonomi di masa pandemi ini diharapkan bisa membaik. Dan gak perlu minta maaf segala. Gak ada yang salah. Yang salah adalah pikiran orang-orang picik dari sebagian orang yang gampang tersinggung kalau ada yang dianggap gak enak di hatinya. Kalau orang seperti ginian ditanggapin terus, capek bro. Dan jadinya gak kerja-kerja. Kalau cuman urusan babi panggang ginian, biar jadi urusan netizen aja. Jubir, cukup diam dan silahkan makan gaji buta. Setuju? Marki Pang. Mari kita belanja kadrun panggang. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.